Banyak. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu dia baca Al-Quran ketika malam, ketika tahajud, itu sampai terkadang itu dia nangis histeris dalam bacaan Al-Qurannya, sampai dia terjatuh dalam tahajudnya. Terkadang sampai dia sakit dijenguk. Kenapa sakit? Kenapa dijenguk? Dijenguk karena sakit, karena apa? Karena semalam terjatuh waktu tahajud membaca Al-Quran, histeris dalam bacaannya. Radhiyallahu anhu arba. Itu cerita mereka dengan Al-Quran. Wah, kita sekarang sebagai orang-orang yang mengaku cinta kepada mereka, apa nasibnya Al-Quran di dalam rumah kita? Dan apa bagian yang kita dapat daripada Al-Quran tersebut? Jangan cuma sekedar senandung saja, akan tetapi pahami daripada bacaannya tersebut, renungi dan kita amalkan. Kita melihat bahwasanya di antara mereka para ulama seperti Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Hattas, itu disebutkan beliau kalau sudah dengar sekali majelis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib yang mengajak orang untuk semangat di dalam membaca Al-Quran, akhirnya dia pulang, dia makin rajin membaca Al-Quran, makin semangat, sampai dia kirim surat kepada Al-Habib Ali, alhamdulillah sekarang saya udah bisa menghatamkan Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Beberapa tahun kemudian ngirim surat lagi pada Habib Ali, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran siang 2 kali, malam 2 kali. Sampai dia kirim surat, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran seperti yang dibaca oleh kakek saya Imam Abdurrahman Segaf, siang 4 kali, malam 4 kali. Hingga akhir hayatnya dia masih sempat nulis surat kepada Habib Ali Al-Habib, bercerita kepada Habib Ali, alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran siang 8 kali hatam, malam 8 kali hatam. Radhiyallahu anhu arda. Sekali diundang di satu kampung bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan untuk hadir walimah. Maka ditunggu kedatangan Al-Habib Muhammad bin Saleh. Habib Muhammad bin Hasan udah datang di situ, ulama-ulama udah pada datang. Nunggu mana Habib Muhammad bin Saleh? Dia datang ke rumahnya, dia udah jalan belum ke tempat acara? Ini Habib udah nunggu semuanya sampai siang. Maka ketika sampai ke rumahnya itu, utusan dibilang Habib Muhammad bin Saleh dari tadi isyraq udah jalan. Habis di mana? Kok nggak ketemu? Coba susurin jalanan ini aja. Mungkin dia sibuk dengan bacaan Al-Qurannya hingga dia nggak sadar ada di mana. Maka ketika disusurin jalan, dilihat Habib Muhammad bin Saleh duduk di atas tunggangannya itu, tunggangannya sampai terduduk di tanah. Ontanya yang dia tunggang itu sampai terduduk di tanah, nggak bisa bergerak. Wal Habib Muhammad bin Saleh dengan memejamkan matanya, mulutnya pamat pamit baca Al-Quran, badannya goyang-goyang asyik baca Al-Quran. Dia nggak sadar dikiranya ontanya masih jalan. Ketika digugah, ya Habib bangun. Dia bilang, kenapa, ada apa? Habib nunggu dari tadi. Antum di sini dari kapan? Kapan keluar dari rumah? Saya dari pagi tadi. Sekarang jam berapa? Udah mau siang, udah dekat zuhur. Rupanya udah berjam-jam. Kenapa di sini? Kok kenapa ini onta nggak bisa bergerak? Maka dijawab oleh Habib Muhammad bin Saleh, rupanya ini keberatan dengan apa yang saya baca. Keberatan dengan apa yang saya baca. Saya bacakan kepada dia minal kalamil tsadil, ucapan yang sangat berat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah, di hari Jumat, di Hajjatul Wada, turun firman Allah Ta'ala tatkala Nabi Muhammad di atas untanya. Maka tatkala turun wahyu, itu unta yang kuat, yang gagah, yang tinggi besar, itu unta yang kuat, itu menjadi jatuh terduduk karena tidak kuat menampung wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saudara-saudara sekalian, hadzal kalam tsagil, itu law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gimana nasibnya di rumah kita, keluarga kita? Berapa banyak mereka baca Al-Quran? Apa yang mereka baca dari Al-Quran? Apa yang mereka hatamkan? Berapa waktu sekali mereka menghatamkan Al-Quran?